Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Pagi-pagi abis antar anak sekolah, ya matanya mungkin masih baru bangun tidur, jadi mata ngantuk nih. Tapi saya ingin sedikit berbagi kalau di pagi-pagi memang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ide-ide berkaitan dengan video-video YouTube saya kadang-kadang muncul nih. Salah satunya yang sekarang mungkin ingin saya bahas adalah tentang schizophrenia. Nah, schizophrenia ini memang banyak disalahpahami ya oleh teman-teman semua, kebanyakan yang awam terkait dengan masalah gangguan kejiwaan, dan mungkin ini juga dibuat menjadi lebih tidak nyaman karena kondisinya itu dikaitkan dengan suatu istilah yang namanya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Padahal orang dengan gangguan jiwa ini bukan cuma schizophrenia, gangguan cemas, gangguan depresi, gangguan bipolar, kemudian juga insomnia yang kronis, ya, gangguan kepribadian, ya itu semua juga mengalami yang disebut masalah gangguan jiwa, dan orang yang mengalaminya disebut orang dengan gangguan jiwa. Kalau saya sih kebanyakan menyebut orang dengan schizophrenia, yang dulu orang bilang gila, itu adalah orang dengan schizophrenia atau ODS. Orang dengan bipolar ya ODB, orang dengan bipolar. Jadi kalau kayak dulu tuh orang dengan HIV AIDS gitu ya, itu juga sering kali kan banyak dikaitkan dengan penamaan atau bagaimana kita memberikan nama pada gangguan jiwa tertentu. Nah, kalau ditanya gejala yang paling dominan tuh apa sih dok gitu ya, dan bagaimana ya bisa membuat orang yang mengalami schizophrenia ini untuk datang ke dokter jiwa ya, atau dirawat kalau misalnya memang sedang dalam kondisi yang sangat berat atau akut. Jadi kita perlu perhatikan dulu secara demografi ya. Orang yang mengalami schizophrenia atau dengan kondisi gangguan kejiwaan berat seperti schizophrenia itu biasanya tidak terlalu banyak. Data di Indonesia di Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar tahun 2012 mengatakan hanya sekitar 0,7% yang tercatat mengalami gangguan schizophrenia dari populasi Indonesia yang waktu itu sekitar 220 juta kalau nggak salah ya, saya lupa tepatnya. Dan ini tidak jauh berbeda dengan prevalensi atau angka kejadian schizophrenia secara global, yaitu sekitar 1% dari populasi dunia ini. Jadi kalau dibandingkan dengan gangguan cemas, gangguan depresi, kalau kita bilang schizophrenia ini tidak terlalu banyak ya. Kalau cemas kan sekitar 23% sampai 25%, depresi sekitar 15% ya. Jadi sebenarnya tidak banyak. Namun karena merupakan gangguan jiwa berat ya, ini menjadi salah satu masalah kejiwaan yang paling debilitating atau memberikan suatu makna beban yang berat bagi masyarakat ya, khususnya tentunya keluarga yang mempunyai pasien dengan schizophrenia ini. Gejala yang paling utama memang sebenarnya adalah bukan halusinasi dan delusi loh sebenarnya ya. Kalau kita bicara di buku PPDGJ, Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa ketiga dari Kementerian Kesehatan, itu yang paling pertama adalah kekacauan proses pikir. Jadi orang yang mengalami atau menderita gangguan schizophrenia ini tuh kacau sekali proses pikirnya, atau orang bilang tuh ngaco gitu, yang ngomongnya ngaco. Karena begitu banyaknya kekacauan dalam proses pikir, dan gejala yang paling dominan kalau saya mengajar untuk teman-teman koas atau adik-adik mahasiswa, maka yang paling sering ditekankan adalah harus adanya halusinasi auditorik. Ya, kalau teman-teman itu kan gimana dok cara saya sebabnya bingung dok kalau yang kacau itu seperti apa gitu. Sebenarnya kan kacau itu udah jelas ada gejala psikotik, kacau gelisah gitu ya, apapun sebabnya, bisa demam, bisa yang lainnya gitu. Nah, salah satu sebab kacau adalah dari schizophrenia. Namun memang gejala yang paling sering muncul adalah halusinasi auditorik atau mendengar sesuatu ya, bisikan di kuping ya, memberikan ajakan, memberikan komentar terhadap pasien, dan itu seringkali menjadi problem yang sangat berat karena bisa menimbulkan
gejala-gejala kegelisahan yang luar biasa, tidak bisa tidur berhari-hari, dan menjadi orang itu mengamuk ya, atau melakukan kekerasan. Ini yang paling dominan nih terjadi dan membuat orang itu datang ke rumah sakit jiwa atau misalnya ke dokter jiwa. Nah, problemnya adalah tidak semua juga orang yang mengalami skizofrenia itu halusinasinya tuh bersifat kekerasan tadi sampai mengamuk misalnya. Tapi ada juga yang cuma ngedengerin bisikan-bisikan seperti kayak kamu itu adalah keturunan ya dari raja, kamu ini adalah orang-orang yang terpilih ya, kadang-kadang demikian. Atau yang membuat pasien tuh ketakutan karena dia mendengar suara bisikan-bisikan yang mengancam ya, membuat dia menjadi lebih khawatir dan takut. Hati-hati lu, di depan tuh ada yang nungguin kamu, mau menjahati kamu ya. Jangan-jangan kamu ini merupakan seorang yang tidak berguna, udah mendingan kamu mati aja gitu ya. Ada tuh suara-suara seperti itu ya. Jadi suara bisikan ini ada nih di telinga, benar-benar seperti kita mendengar sesuatu. Orang lain nggak bisa dengar tentunya, kita doang yang dengar. Gangguan persepsi inilah ya, halusinasi itu adalah gangguan persepsi yang menandakan masalah gangguan skizofrenia. Ya, karena penyakit yang ada gejala halusinasinya ya memang kebanyakan gejala psikotik adalah paling banyak skizofrenia. Dan yang lain daripada skizofrenia dengan gejala halusinasinya adalah skizofrenia dengan gejala yang delusi yang berat atau waham. Nah, waham ini ada waham yang paling dominan adalah waham paranoid, merasa orang lain itu akan menjahati pasien, merasa ada orang-orang tertentu yang memberikan perintah untuk membuat pasien menjadi celaka misalnya. Atau juga waham kebesaran. Nah, waham kebesaran ini menarik nih, karena terkadang menjadi suatu perdebatan ya di dalam masyarakat yang mungkin susah ya melihat ini orang normal apa orang waras atau tidak waras gitu katanya. Yaitu karena wahamnya ini berbentuk waham kebesaran terhadap keagamaan tertentu. Ya, mengaku turunan nabi, mengaku turunan dari nabi keberapa gitu ya, nabi terakhir, merasa saya pernah punya pasien yang merasa dialah nabi terakhir gitu ya. Padahal kita tahu nabi terakhir adalah Nabi Muhammad gitu, tapi ini dia merasa dia nabi terakhir gitu. Atau ada yang merasa keturunan raja yang dibuang katanya gitu ya. Dan terkadang dia bisa menceritakan ya, walaupun mencok-mencok ya ceritanya, kadang-kadang nggak runut ya karena kekacauan proses pikirnya, tapi dia yakin sekali bahwa dia itu adalah keturunan nabi, mempunyai kekuatan yang khusus ya, misalnya bisa melakukan hilang dirinya atau bisa menyembuhkan orang kayak gitu ya. Saya pernah ya di dalam bangsal psikiatri ya, waktu saya praktek di RSCM waktu itu ya, waktu masih sekolah ya, residen pendidikan spesialis, itu ada pasien yang merasa dia bisa menyembuhkan gitu. Anda sakit kan gitu, dipegang sama dia ya, tuh benar udah baik nih, udah baik gitu. Jadi dia yakin ya, kita sih bilang ya kita kan nggak sakit juga nggak apa gitu, cuman dia sugesti dengan seperti itu, dia anggap itu bisa baik ya. Tapi kan kita udah tahu bahwa memang itu adalah bagian dari wahamnya, dia merasa dia bisa menjadi seorang penyembuh atau healer ya. Dan itu membuat ya kadang-kadang kalau kita bilang di dalam kondisi masyarakat mungkin ada juga orang yang merasa seperti demikian ya. Makanya perlu hati-hati nih kalau ada orang-orang yang suka mengaku-ngaku memiliki kesaktian, orang yang mengaku-ngaku memiliki kekuatan khusus ya, atau yang mempunyai bakat luar biasa gitu ya. Ada teman-teman yang bilang apakah yang namanya tuh karomah gitu misalnya. Saya bilang gini, biasanya ya orang yang mempunyai bakat khusus, keahlian khusus, itu nggak bilang-bilang sama orang lain. Ya, dia nggak bilang-bilang sama orang lain karena itu membuat dia lebih rendah hati kan sebenarnya. Kalau ini terbalik, karena waham kebesarannya dia jadi lebih dominan ya, menyebarluaskannya. Nah, sayangnya ada beberapa kondisi di dalam keadaan masyarakat yang mendukung kondisi seperti ini ya, budaya maupun komunitasnya ya, tempat tinggalnya gitu ya. Dan kadang-kadang ada kebetulan-kebetulan yang membuat itu benar dia bisa loh melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar manusia. Ya, saya fokus saat ini mengedukasi terkait dengan gejala ya. Jadi memang ini satu tantangan nih. Kalau di Indonesia nih, bukan cuma di Indonesia sih, sebenarnya di luar negeri juga. Kalau di luar negeri itu kan dia biasanya berkaitan dengan cult ya. Cult itu apa, kayak
bahasa Indonesia itu adalah kayak apa ya, istilah cult itu kayak gerombolan atau kelompok orang yang percaya sesuatu. Misalnya dulu tuh ada yang percaya bahwa di Amerika tuh ya, gelombang elektromagnetik ini bisa ngeganggu nih. Jadi supaya kita nggak kebaca pikirannya, kita harus pakai tutup kepala yang dari bahan aluminium gitu ya. Ada tuh ya suatu cult ya seperti itu. Ya dia kelompok itu meyakini gitu. Ya mungkin itu keyakinan yang salah kan sebenarnya, yang tidak sesuai dengan budaya, pendidikan latar belakangnya, dan masalah-masalah sosial pribadi orang tersebut. Jadi memang konteksnya kadang-kadang menjadi banyak ya, apalagi kalau misalnya di kebudayaan, baik di kebudayaan barat, timur, itu sama aja sebenarnya. Karena waham ini memang, delusi ini memang seringkali menjadi problematik. Nah, menariknya teman-teman ya, selain skizofrenia itu ada yang namanya skizotipal. Nah, gangguan kepribadian skizotipal ini, dia masuknya ke gangguan kepribadian nih. Itu biasanya memang orangnya tuh nyentrik ya, terisolir, suka sendirian ya, melakukan ritual-ritual semedi misalnya, melakukan ritual-ritual untuk mencapai keilmuan lah kalau dalam tanda kutipnya, pergi ke kuburan, kemudian melakukan ritual, pokoknya yang aneh-aneh lah begitu. Tapi orangnya masih cukup waras sebenarnya untuk mengatakan bahwa kondisi itu dia lakukan untuk mencapai tujuan tertentu misalnya. Nah, masalahnya kadang-kadang agak susah dibedakannya dengan skizofrenia karena gejala-gejalanya mirip tuh. Kadang-kadang ada waham dan halusinasi juga. Ya, makanya saya tadi berpesan nih, kenapa nih dok dipesan? Karena gini ya teman-teman, kenyataannya kami sebagai praktisi kedokteran jiwa itu seringkali mengalami banyak kendala ketika berhadapan dengan pasien-pasien skizofrenia. Pasien skizofrenia itu tidak seperti depresi dan cemas yang dia sadar gitu berobat. Ya, dia menyadari bahwa ada masalah dengan dirinya, dia berobat gitu. Itu pasien depresi cemas kan demikian. Kalau pasien skizofrenia itu biasanya tidak. Biasanya dia akan dibawa oleh keluarganya, ya dia juga marah-marah dibawa ke dokter jiwa. Bahkan kalaupun dia sudah di depan dokter jiwa, dia nggak mau. Ya nggak mau makan obat. Ya compliance-nya sangat rendah. Kenapa compliance-nya rendah atau kepatuhan berobatnya rendah? Karena insight-nya buruk. Tidak ada tilikan, tidak ada kesadaran bahwa dia itu membutuhkan pengobatan. Itulah mengapa di dalam dunia kedokteran modern ada obat-obat yang seperti obat KB gitu ya namanya ya, depo. Jadi disuntik sebulan sekali. Dulu ada yang 2 minggu sekali. Kemudian ada yang sebulan sekali. Sekarang ada yang 3 bulan sekali. Jadi disuntik, harganya memang mahal ya, tidak ditanggung BPJS sayangnya. Dulu ada yang namanya haloperidol decanoas, ada juga namanya Modecate gitu. Itu buat 1 bulan tuh disuntik biasanya. Supaya kenapa dok? Supaya terjamin adanya obat di dalam tubuhnya. Kenapa dok? Ya karena memang harus pakai obat. Harus pakai obat. Ya emang nggak bisa kalau nggak pakai obat. Sulit ya teman-teman ya. Skizofrenia ini adalah suatu kondisi gangguan kejiwaan yang mana pengobatannya memang lebih baik dengan pengobatan obat, yaitu untuk membantu supaya di otaknya ini ya terjadi kestabilan. Apa sih yang nggak stabil dok? Yang nggak stabil adalah dopamin di mesolimbik, di daerah mesolimbik di sistem limbik manusia. Di tengah otak itu ada yang terlalu aktif sehingga menjadi gejala-gejala halusinasi dan waham. Kalau tidak aktif dok, atau tidak bisa aktif terlalu, namanya penyakitnya Parkinson. Nah kan tahu kan, penyakit Parkinson pasti lebih kenal tuh. Itu ya yang dialami oleh Muhammad Ali, itu Parkinson tuh ya. Jadi kalau Parkinson itu kebalikannya skizofrenia. Makanya kenapa ketika kita makan obatan yang berkaitan dengan antipsikotik untuk mengobati skizofrenia, terkadang mengalami gejala-gejala Parkinson karena obat itu membuat dopamin di dalam tubuh kita tuh menjadi kerendahan, di dalam otak kita khususnya ya. Nah kita ini sebenarnya membutuhkan dopamin untuk apa dok? Untuk berpikir ya. Kalau kita nggak punya dopamin, kita nggak bisa berpikir, kita nggak bisa exciting, kita nggak bisa membuat kenyamanan dalam berproses berpikir, dan kita juga nggak bisa excitement gitu, melakukan segala sesuatu dengan semangat, dengan gembira. Jadi dopamin itu penting. Kita ada teman-teman yang masih merokok sekarang ya, walaupun tidak sehat merokok,
Tapi kenapa tetap dilakukan? Karena dengan nikotin masuk ke dalam otak, itu menjadi lebih terang, jauh lebih pintar kelihatannya gitu, lebih bisa melihat masalah gitu, pokoknya lebih open katanya gitu ya. Kalau teman-teman wartawan mungkin ada yang menulis ngerokok sambil malam, itu udah kayak teman banget dah tuh, dan itu menjadikan lebih terang katanya pikirannya. Nah, nggak heran ya teman-teman kalau pasien-pasien schizophrenia yang tadinya nggak pernah merokok itu jadi merokok. Ada salah satu kolega teman saya di Rumah Sakit Persahabatan, Dr. Tribowo, itu ya seorang psikiater juga, ahli di bidang adiksi. Beliau pernah memberikan pemaparan bahwa kenapa orang schizophrenia itu lebih sering merokok. Malah yang tadinya nggak merokok jadi merokok. Karena tadi ketika dia mengenal rokok, ya mungkin dari pergaulan di lingkungannya, dia merasa otaknya itu lebih terang lah dalam tanda kutip, daripada jadi tumpul seperti pasien-pasien schizophrenia. Ini ya salah satu masalah yang mungkin terkait dengan kesehatan. Kalau kita berbicara tentang lebih jauh lagi, bahwa orang schizophrenia itu lebih rentan mengalami gangguan jantung karena pola hidup yang jelek, pola hidup yang buruk ya. Dan ini tentunya menjadi problem. Salah satu yang paling utama yang perlu ditekankan adalah rehabilitasi, teman-teman. Ya. Banyak orang yang ketika pada fase akutnya schizophrenia, dia datang ke rumah sakit jiwa, dirawat 1-2 bulan, kemudian dibalikan ke keluarga. Harapannya tetap bisa membantu diri dengan obat yang cukup bagus, cukup bisa mempan gitu ya, membantu gejalanya, dan juga tetap rajin minum obatnya, jangan sampai lepas. Saya selalu bilang sama pasien, kalau misalnya schizophrenia mungkin tidak ada kata sembuh dalam tanda kutip lepas obat ya, tapi terkontrol dengan obat. Itu lebih baik kita ngomongnya, seperti kita ngomongin diabetes ataupun penyakit darah tinggi. Itu berarti kan terkontrol dengan obat, nggak lepas obatnya, tapi gejala-gejala penyakitnya itu berkurang, bahkan bisa aktivitas seperti orang normal lagi, tidak ada kendala selama dia makan obat. Dan ini bisa mengenai perempuan, laki, tua, muda, kaya, miskin, semuanya bisa. Ya, jangan sampai dia mengalami sesuatu penundaan ya di dalam proses pengobatannya. Kenapa? Karena kalau ditunda ya pengobatannya, ada penelitian dari kakak kelas saya dulu ya, Dr. Natalia, semakin orang itu lama mendapatkan pengobatan untuk schizophrenia, maka kemungkinan dia untuk sembuhnya juga semakin buruk, atau gejala-gejala sisanya akan menjadi lebih dominan. Ya kadang-kadang tuh nggak sembuh sempurna tuh ya, karena udah kelamaan ditunda-tunda ya pengobatannya, karena keliling kemana-mana nih ya. Makanya kalau kami di Banten ya, saya tuh bekerja sama juga ya dengan berbagai macam teman ya, khususnya teman-teman yang dari daerah Banten dalam ya, biasanya tuh para ulama, para ustadz ya, orang-orang pemuka agama di sana juga memahami kalau misalnya ada masalah yang berkaitan dengan kondisi gangguan kejiwaan berat ya, schizophrenia. Biasanya teman-teman, bapak-bapak, ibu ustadz ini seringkali mencoba dengan terapi keagamaan dulu gitu ya misalnya. Tapi kemudian tidak berhasil, sebaiknya segera datang ke dokter. Ya, ke dokter jiwa khususnya. Saya pernah tuh mendapatkan beberapa kali gitu. Jadi kita tidak masalah sebenarnya ya, mau diruqyah, mau dilakukan terapi religius, itu enggak masalah menurut saya. Ya, yang penting kalau memang udah terbukti ada masalah gangguan halusinasi, segera aja gitu, barengan deh. Ya, terapi religiusnya jalan, terapi ruqyahnya jalan, terapi kejiwaannya jalan. Karena memang masalah di otak nih. Dan itu memang mau nggak mau dikasih obat ya. Ya bayangkan dopaminnya ketinggian ya bisa kenapa-napa. Kenapa-napanya kenapa dok? Itu bisa nggak tidur berhari-hari loh. Orang yang schizophrenia itu bisa tidak tidur berhari-hari tanpa merasa ngantuk. Tahu-tahu dia halusinasinya kencang banget ya di hari ketiga atau hari keempat. Ya beda dengan kita kalau misalnya nggak bisa tidur itu sebenarnya bisa tidur, cuman kualitasnya mungkin jelek gitu, atau kita ngantuk-ngantuk gitu tapi masih bisa tidur. Kalau dia tuh sama sekali nggak tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena dopaminnya ketinggian. Jadi sedikit banyak hal cerita tadi saya udah ungkapkan. Pesan saya sih buat teman-teman adalah, kalau kita punya saudara, punya teman, punya keluarga yang mengalami gejala-gejala gangguan berat, schizophrenia, kekacauan proses pikir, merasa orang lain membicarakan dia, nonton TV, dia merasa dia dibicarakan, ada halusinasi yang jelas, auditorik, lebih baik datang ke dokter jiwa segera.
Karena semakin cepat baik dengan pengobatan yang tepat dan cepat. Oke? Jangan lupa mantra kita bersama ya teman-teman. Ikhlas, sabar, dan sadar. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita berbahagia. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.